Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Salam sehat selalu. Anak-anak, pada pagi hari ini mari kita belajar bersama-sama lagi dari rumah materi PPKN untuk kelas 7. Namun anak-anak semuanya, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup, terima kasih. Anak-anak semuanya, sekali lagi Bapak ingatkan bahwa kondisi negara kita masih dalam suasana pandemi. Oleh karena itu anak-anak, agar kita nanti segera bisa masuk sekolah, pesan Bapak, anak-anak patuhilah protokol kesehatan sehingga anak-anak bisa segera dapat membantu untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Anak-anak, kita ketahui bahwa di kota Semarang masih termasuk jalur merah sehingga kita belum bisa masuk sekolah atau belajar secara langsung dari sekolahan. Oleh karena itu anak-anak, pesan Bapak, tolong 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, yaitu mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga adalah menjaga jarak, atau terkenal dengan kata lain adalah social distancing, dalam arti agar ketika kita kontak dengan orang lain tidak akan terjadi penyebaran. Tambah satu anak-anak, yaitu memohon pada Allah, yaitu berdoa agar kita selalu diberi kesehatan. Karena sehat adalah yang utama, belajar nomor 1. Siap anak-anak? Nah, marilah anak-anak kita belajar PPKN dengan materi pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak tentunya masih ingat tentang sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI. BPUPKI sidang ada 2 kali. Sidang yang pertama adalah menghasilkan Dasar Negara Pancasila. Sidang yang kedua adalah menghasilkan tentang rancangan-rancangan tentang Hukum Dasar Indonesia. Sidang yang kedua BPUPKI berlangsung tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Kita ketahui dengan agenda sidang tanggal 13 membahas tentang lambang negara Indonesia. Kemudian bagaimana bentuk negara kita nanti yang akan ditentukan. Kemudian masih membahas juga tentang panitia penghalus bahasa, dalam arti bahwa konteks undang-undang dasar nanti yang dihasilkan akan mencerminkan bahasa yang sangat santun, bahasa yang sangat benar-benar harum di dalam konteks dunia internasional. Bahasanya yang sangat dapat terima oleh semua manusia. Kemudian sidang yang tanggal 14 Juli 1945 masih dalam sidang BPUPKI yang kedua, yaitu membahas tentang pernyataan kemerdekaan. Kemudian sidang tanggal 15 Juli 1945 yaitu tentang perubahan rancangan Undang-Undang Dasar. Kemudian tanggal 16 Juli dalam sidang BPUPKI yang kedua itu membahas tentang naskah Undang-Undang Dasar yang akhirnya diterima dengan suara bulat di dalam sidang BPUPKI. Dan tanggal 17 Juli 1945 membacakan hasil sidang yang kedua dan sidang yang kedua ditutup. Hasil sidang BPUPKI yang pertama yang kedua akhirnya yaitu setelah negara Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 45 atau setelah proklamasi kemerdekaan, maka negara kita keesokan harinya segera mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia,
PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang menggantikan BPUPKI melaksanakan sidang. Tepatnya tanggal 18 Agustus 1945 di Jakarta. Sidang itu diketuai oleh Insinyur Soekarno. Anak-anak semuanya, bagaimana dalam suasana sidang PPKI tersebut? Sidang PPKI tersebut mengagendakan tentang hasil sidang BPUPKI yang pertama dan yang kedua. Adapun dalam sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus tahun 1945 tersebut menghasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga, yaitu membentuk KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Anak-anak, sidang PPKI ternyata telah melakukan beberapa perubahan rumusan pembukaan UUD Naskah Piagam Jakarta. Anak-anak masih ingat kapan Naskah Piagam Jakarta dihasilkan? Yaitu dalam sidang tanggal 22 Juni 1945. Masih ingat anak-anak semuanya? Kita lanjutkan anak-anak. Bahwa di dalam sidang PPKI yang membahas tentang perubahan rumusan pembukaan Naskah UUD 45, yaitu Naskah Piagam Jakarta dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar hasil sidang BPUPKI yang kedua, 4 perubahan disepakati. Yang pertama adalah kata mukadimah diganti dengan kata pembukaan. Kemudian sila pertama dasar negara yang dihasilkan dalam sidang BPUPKI yang pertama, yaitu berbunyi dengan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Anak-anak, negara kita adalah negara kesatuan, kemudian beragam budaya bangsa, maka akhirnya disepakati diganti sila yang pertama dengan bunyi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian perubahan pada pasal 6 UUD berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam. Akhirnya diubah menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Yang keempat, perubahan yang keempat di dalam sidang BPUPKI membahas tentang perubahan hasil sidang BPUPKI yang kedua. Yang keempat adalah pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti menjadi pasal 29 UUD 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Anak-anak semuanya, itu adalah serentetan peristiwa pengesahan rancangan hukum dasar menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Anak-anak semuanya, itu adalah peristiwa yang sangat heroik, kepahlawanan. Begitu setelah negara Indonesia merdeka, satu hari berikutnya sidang untuk menentukan konstelasi negara yang sangat dominan. Kedaulatan ke dalam diharapkan juga kedaulatan keluar. Maka sidang PPKI adalah sidang yang sangat menunjukkan sejarah bangsa Indonesia yang sangat tinggi. Nah, anak-anak semuanya, untuk lebih pemahaman lebih jelas, nanti anak-anak tolong kerjakan tabel tugas kerja yang Bapak kirim. Begitu anak-anak, bila mana nanti ada anak-anak yang kurang jelas, tolong japri Bapak atau WA secara langsung. Kemudian untuk mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, sekali lagi anak-anak, jaga kesehatan,
patuhi protokol kesehatan, tetap memakai masker, cuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun, kemudian jaga jarak. Begitu anak-anak, sekali lagi, kesehatan adalah yang utama, belajar adalah nomor 1. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.